Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Kiai Haji Abdul Rasyad, Kiai Haji Sumarto, Ahmad Guntoy, Bapak Ria, dan Kiai Haji Abdul Bapak Gus dan saya. Yang pertama, saya terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Tadi saya sama anak saya naik motor pintar. Kalau bagi saya bukan yang pertama kali, pasti bagi anak saya itu adalah yang pertama kali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi waktu berangkat dari Jakarta, dari Pulau Mutiara, saya dan Bandung sebenarnya sama-sama. Tapi harus dibagi karena Pulau Seribu ini kan luas sekali. Saya ke Pulau Tidung, Bandung ke Pulau yang lain. Yang pertama, saya ingin menjawab apa yang disampaikan terlebih dahulu oleh Kiai Haji, oleh Pak Sumarno. Kalau saya dapat amanah apa yang disampaikan beliau, itulah yang akan saya kerjakan pertama untuk karena saya di mana-mana, semua tempat yang saya datangi, pasti saya akan kembali lagi. Pasti saya akan kembali lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ini jadi pejabat sudah 25 tahun. Tinggal di istana sebenarnya udah 15 tahun. 5 tahun dengan Ibu Megawati, 10 tahun dengan Pak Jokowi. Terakhir saya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet BUMN. Waktu Bu Mega saya menjadi Sekretaris Presiden Megawati dan pernah menjadi pimpinan DPR dan seterusnya. Apa yang saya inginkan ketika saya bersedia dicalonkan, saya bukan yang mencalonkan, saya dicalonkan untuk jadi calon gubernur. Ketika saya pilih, termasuk tempat-tempat yang seperti ini, membuat saya jatuh cinta untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tanpa panjang-panjang, saya cek aja urusan kartu Jakarta Pintar. Saya yakin di pulau ini yang dulu dapat tiba-tiba tidak dapat. Betul nggak? Dulu dapat, nggak dapat. Begitu nggak dapat, harus ngurus di Rawa Bunga. Coba bayar dari pulau ini ke Rawa Bunga aja udah susahnya setengah mati. Pasti nggak akan diurus. Dan akhirnya hilang begitu saja. Maka Pak Kiai, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saya jadi gubernur nggak boleh seperti itu lagi. Semua harus selesai di kecamatan atau di tempatnya masing-masing. Termasuk di Pulau Tidung ini. Orang pasti tidak membayangkan masa Pulau Tidung harus pergi ke Rawabunga. Gak mungkin. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Sumarno mengenai hal lain untuk pengembangan wilayah dan sebagainya, dari 2 kecamatan menjadi 3 kecamatan dan sebagainya. Nanti kami akan rumuskan dan kami akan lakukan. Memang di Pulau Seribu ini sekarang jumlah mata pilihnya kurang lebih sudah 24.000. Tadi dikatakan di tempat ini sendiri aja sudah 1.500 kakak. Maka dengan demikian harus ada perhatian khusus. Masa depan Jakarta sebenarnya ada di Pulau Seribu. Masa depan Jakarta. Kalau kemudian pariwisatanya dibuat bagus, enak, nyaman, gampang, orang untuk pergi ke Pulau Seribu. Karena pulau ini sebenarnya indah banget. Saya dan Bang Dul punya program untuk yang disebut, yang tadi disebut aglomerasi. Bagi warga Jakarta dari manapun kemanapun, termasuk yang di Pulau Seribu, 15 golongan nanti akan kami gratiskan. Naik MRT, naik KRL, naik LRT, naik Transjakarta. Hanya untuk Pulau Seribu ada tambahan 30.000. Jadi ibu hanya nambah 30.000, mau putar-putar Jakarta sehari penuh, monggo silahkan. Nanti akan diatur untuk itu.
Kenapa itu kami lakukan? Supaya mengurangi orang menggunakan transportasi pribadi. Sehingga 15 golongan itu apa saja? Termasuk di sini kan mayoritas nelayan. ASN, TNI, Polri, disabilitas, nelayan, warga Pulau Seribu termasuk khusus dibebaskan. Kalau itu terjadi, maka kunjungan ke Pulau Seribu ini pasti akan naik tinggi sekali. Termasuk problem terminal apung untuk bahan bakar akan kami selesaikan. Karena ini menjadi problem utama di Pulau Seribu. Untuk tadi urusan pelabuhan aglomerasi ke Tangerang, saya secara pribadi tidak keberatan selama ini membawa kemanfaatan bagi warga di Pulau Seribu. Karena bagaimanapun Pulau Seribu adalah wajah masa depan Jakarta. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang tadi diminta adalah untuk guru honorer. Saya dan Bandul punya program untuk guru honorer dimanapun. Apakah di Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan sebagainya. Setiap guru honorer akan menerima minimum UMR, upah minimum. Rata-rata sekarang ini guru honorer kalau PAUD terimanya di bawah 1,5 juta kalau PAUD. Yang lain di bawah 2 juta. UMR kita 5 juta. Sehingga itu akan kami, apakah uangnya ada? Ada. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saya yang utama itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dari bawah yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk insentif untuk RT RW yang dulu hanya terima 2 juta untuk RT menjadi 4 juta, RW dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Untuk Dawis Dasawisma Jumantik yang terimanya 500 menjadi 1 juta. Yang jadi persoalan adalah PKK dan Posyandu. Ada nggak PKK Posyandu? PKK dan Posyandu selama ini belum mendapatkan OP istilahnya, operasional, karena memang pergubnya belum ada. Kami akan buatkan supaya PKK dan Posyandu juga mendapat perlakuan yang sama seperti Dawis dan yang tidak kalah pentingnya, kalau pemerintah pusat, pemerintah Presiden Prabowo punya program makan siang bergizi gratis, maka saya dan Bandul nanti akan punya program sarapan gratis untuk siswa. Dan yang mengadakan nggak boleh dari luar, nggak boleh dari luar. Yang mengadakan adalah UMKM setempat. Kalau di Pulau Tidung yang menyelenggarakan mengadakan harus dari Pulau Tidung, nggak boleh dari luar. Supaya apa? Ekonominya bergerak berjalan di Pulau Tidung. Bapak Ibu Saudara sekalian, insentif sudah, termasuk guru ngaji tadi dan sebagainya sudah. Salah satu hal yang menjadi perhatian saya adalah hubungan antara ulama dan umaroh dimanapun itu harus berjalan baik. Maka turunan undang-undang tentang hari santri dan pondok pesantren yang perpresnya sudah ada, sayangnya pergubnya belum ada, peraturan gubernurnya. Kalau saya jadi, saya akan buatkan supaya kalau pemerintah Jakarta mau memberikan bantuan, terutama untuk boti, guru ngaji untuk bisa umroh dan sebagainya, tidak dipersulit seperti sekarang ini. Sehingga saya akan melanjutkan hal-hal yang baik dari siapapun, baik itu Pak Anies, Bang Yos, Bang Hoge maupun Pak Ahok. Termasuk di tempat ini kalau ada PPS Lumaskan Orange, ada nggak di sini? Nggak ada. Belum ada.
PPSU belum ada? Udah ada? PPSU-nya atau pasukan orange-nya. Kalau sekarang ini harus lulusan SLTK. Kalau saya enggak. Yang penting bisa baca tulis, SD pun. Yang dibutuhkan bukan orang yang punya ijazah. Yang dibutuhkan adalah orang yang mau rajin belajar. Dan yang paling penting, rekrutmen atau penerimaannya dilakukan secara transparan dan terbuka. Supaya yang dibilang Bapak itu betul, jangan pakai OD, orang dalam nggak bisa. Harus transparan. Harus transparan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa yang berasal dari Pulau Seribu, kami akan buatkan asrama khusus untuk itu. Sebab terus terang, mohon maaf, bukan apa-apa. Ketika mereka di Jakarta, saya menanyakan kanan kiri, banyak sekali yang kesulitan biaya untuk kos. Nanti kami buat asrama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti kalau saya ngomong terus banyak sekali yang akan saya sampaikan. Tapi intinya begini. Saya dengan pengalaman saya panjang jadi pejabat, saya tidak akan menawarkan, menjanjikan ke Bapak Ibu sekalian hal yang tidak bisa saya penuhi. Ya, Pak. Kan ada yang mengusulkan Pulau Seribu menjadi A, B, C, D. Enggak, saya. Yang penting warga di Pulau Seribu lebih sejahtera, lebih mudah, lebih makmur. Itu yang saya inginkan. Termasuk tadi, kalau perlu ke Tangerang nggak apa-apa, toh dari sini tetap ini adalah warga Jakarta. Jadi Bapak jangan memandang bahwa Pulau Seribu tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Jakarta. Karena masa depan Jakarta itu nantinya, catat omongan saya, ada di Pulau Seribu. Ada di Pulau Seribu. Karena Jakarta apapun sekarang untuk membangun perumahan sudah sangat mahal. Tempat-tempat yang bagus di Jakarta tidak seperti di Pulau Seribu yang masih original. Termasuk anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menerima kartu Jakarta Pintar. Saya yakin pasti banyak yang belum lihat Monas, belum lihat Taman Mini, belum lihat Ancol, belum lihat Ragunan. Nanti bagi anak-anak yang seperti ini akan kami fasilitasi untuk bisa melihat gratis, bisa didampingi oleh satu orang tua. Kenapa ini saya lakukan? Kenapa saya lakukan? Saya ini asli dari Kediri. Oh, ada yang tahu Kediri nggak? Saya asli dari Kediri. Suatu hari ketika saya kelas 1, kelas 2 SD, diajak orang tua saya pertama kali ke Jakarta. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, bapak saya dulu. Begitu diajak ke Jakarta, diajak lihat Monas. Karena di tempat lain bayar lihat Monas, nggak bayar. Sejak itulah saya bermimpi untuk melihat Monas lagi, bermimpi untuk belajar yang baik, bermimpi untuk menjadi orang yang berprestasi. Dan alhamdulillah saya berkantor di istana selama 15 tahun. Nah, inspirasi ini ingin saya tularkan kepada anak-anak kita, supaya mereka juga semangat untuk ketika melihat Taman Mini, melihat Monas, untuk hidupnya lebih baik dan bisa menjadi lokomotif atau pendorong ekonomi di keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya acara saya yang pertama. Saya setiap hari keliling 11 titik, setiap hari. Maka suara saya hampir 2 bulan ini habis terus setiap hari. Karena ngomong terus. Tapi tadi MC-nya benar.
Sebenarnya istri saya minta, kan kalau manggil saya Bapak, bisa nggak hari ini hari Jumat untuk nggak kemana-mana, karena ini ulang tahun perkawinan saya sama istri. Tapi yang luar biasa Bu, kami ulang tahun perkawinan ke-33 sesuai dengan nomor saya. Dan alhamdulillah saya sama istri sekarang punya 2 anak, 33 tahun menikah, praktis nggak pernah punya persoalan yang terlalu. Dalam hidup itu komunikasi menjadi penting. Yang terakhir dari saya mohon maaf nanti kalau masih ada acara di tempat lain. Saya ingin menyampaikan, tadi saya tanya sama ketua panitia, bagaimana dengan pemakaman di sini, kuburan, katanya masih ada problem. Saya nggak mau janji sekarang, tetapi kalau saya datang sudah jadi gubernur, saya janji pasti saya datang lagi ke sini ketika gubernur. Urusan pemakaman akan saya selesaikan. Pasti saya selesaikan. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena hari ini hari Jumat, saya masih ada 1 atau 2 tempat lagi di Pulau Seribu. Saya akan Jumatan, nggak tahu di Pulau apa. Pulau Lanjang. Saya yang terakhir saya mohon doa. Saya mohon doanya, sekali lagi saya mohon doanya, karena doa Bapak Ibu sekalian pasti akan menjadi energi bagi saya. Dulu orang tidak ada yang menyangka bahwa saya mau jadi gubernur, karena saudara apa ya, dari dulu jabatan saya udah jadi menteri terlalu lama, pimpinan DPR udah pernah menteri di Pak Jokowi 2 periode, di Ibu Mega 1 periode, tiba-tiba ditunjuk jadi gubernur. Kalau saya jadi gubernur, yang pengen saya tinggalkan, wariskan, saya menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah yang tadi saya sebutkan, bukan menjadikan sesuatu yang di awal-awal yang tidak mungkin saya kerjakan. Demikian Pak Kiai, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum.